Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Rabu 30 September 2020, yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya, dan teraktual. Bersama saya, Muhammad Rangga Rizaldi. Kabar pertama datang dari Al-Quds. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh PBB melalui Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA, sejak awal tahun, otoritas penjajah Israel telah membongkar 506 bangunan. Bahkan, aktivitas pembongkaran lebih intensif dilakukan selama pandemi COVID-19. Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari laman situs safa.news, Senin 29 September 2020, Persatuan Bangsa-Bangsa mengatakan bahwa otoritas penjajah Israel telah membongkar 506 bangunan di tepi barat, termasuk di kota terjajah Al-Quds sejak awal tahun 2020. Pembongkaran dilakukan dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB atau OCHA dalam laporannya menyebutkan, dari 506 bangunan di tepi barat, 103 diantaranya dirobohkan penjajah Israel. Lokasinya berada di kota Al-Quds. Penjajah Israel juga menghancurkan 22 bangunan milik warga Palestina selama 2 pekan terakhir. Dampaknya, 50 warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan 200 warga lainnya mengalami kerugian materi. Laporan dari OCHA ini juga menyebutkan, dari 12 bangunan yang dibongkar berlokasi di timur Al-Quds, 8 diantaranya dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan untuk menghindari kenaikan denda dan biaya lainnya. Sedangkan sisanya, sebanyak 10 bangunan lainnya berada di zona C, zona terluas yang mencakup 60% wilayah tepi barat, dan seluruhnya berada di bawah otoritas penjajah Israel. Koordinator Kemanusiaan PBB di tanah Palestina terjajah, Jimmy McGoldrick, mengatakan, baru-baru ini memperingatkan bahwa aktivitas pembongkaran semakin gencar dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Ketika otoritas penjajah Israel merobohkan bangunan-bangunan yang menjadi sumber mata pencaharian bagi pemiliknya, atau dipaksa untuk merobohkan bangunan tersebut. Biasanya, yang menjadi alasan pembongkaran adalah tidak adanya izin mendirikan bangunan. Izin ini mustahil didapatkan oleh warga Palestina dikarenakan prosedur yang dibuat sulit, sehingga warga Palestina tidak memiliki pilihan selain mendirikan bangunan tanpa izin. Beranjak ke kabar selanjutnya. Penjajah Israel kembali buka perlintasan jalur Gaza setelah Senin lalu sempat ditutup dengan dalih Hari Besar Yahudi. Barang-barang komoditas sebagai kebutuhan di jalur Gaza dapat kembali masuk. Seperti dilansir laman situs safa.news, Selasa 29 September 2020, otoritas penjajah Israel kembali membuka perlintasan-perlintasan jalur Gaza pasca ditutup Senin kemarin dengan dalih Hari Besar Yahudi. Menurut koresponden Safa, pembukaan satu-satunya perlintasan komersil Karim Abu Salim di bagian tenggara jalur Gaza. Ratusan truk diizinkan mengekspor barang-barang serta membolehkan masuk ratusan truk yang diantaranya membawa komoditi-komoditi yang diizinkan masuk. Jurnalis kota berita Safa ini melaporkan bahwa pembukaan pos pemeriksaan Beit Hanun atau Erez di bagian utara jalur Gaza dilakukan untuk memfasilitasi pergerakan beberapa kasus kemanusiaan dan pemegang izin untuk masuk ke wilayah Palestina terjajah. Otoritas penjajah Israel membuka perlintasan-perlintasan jalur Gaza selama 5 hari dalam sepekan dan menutupnya di waktu-waktu terjadi eskalasi penjajah Israel dan Hari Besar Yahudi. Kabar berikutnya, pemukim ilegal Yahudi kembali mengintensifkan penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa. Penyerbuan ini terus dilakukan dalam menyambut seruan dari organisasi Kuil Suci. Penyerbuan akan terus berlanjut selama perayaan Hari Raya Yahudi. Dilansir dalam laman pnn.ps, Selasa 29 September 2020, beberapa kelompok pemukim menyerbu pelataran Masjid Suci Al-Aqsa, meskipun pasukan penjajah Israel menerapkan penutupan total di kota Al-Quds yang terjajah dengan alasan Hari Raya Yahudi. Menurut sumber-sumber lokal di wilayah setempat, 29 pemukim penjajah Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa dan melakukan ritual Talmudiyah. Pasukan penjajah Israel memberikan keamanan bagi para pemukim penjajah Israel
yang menyerbu Masjid Al-Aqsa. Para pemukim penjajah Israel ini mendapatkan pengawalan sejak masuk pelataran Masjid Al-Aqsa dari pintu Al-Maghribah hingga mereka keluar dari Masjid Al-Aqsa. Organisasi penjajah Israel bernama Jamaah Kuil Suci pada Selasa 29 September 2020 menyerukan untuk mengintensifkan penyerbuan ke Masjid Suci Al-Aqsa selama Hari Raya Arsh dan Farhatu At-Taurat, serta memobilisasi beberapa elemen dan petugasnya di semua halaman sosial media melalui kontak langsung dan pesan teks. Dalam beberapa hari terakhir, pemukim penjajah Israel meningkatkan penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa dengan seruan untuk merayakan Hari Raya Yahudi. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam acara Kabar Palestina Terkini. Saya, Muhammad Rangga Rizaldi, mewakili kru KNRP TV yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.